Halo adik-adik, senang sekali kita berjumpa lagi dalam seri Keluarga Asik. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam seri ke-18 dengan tema Talentaku untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sebelum itu, kakak akan menjelaskan apa itu talenta. Talenta itu adalah kemampuan yang Tuhan telah beri di dalam hidup kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Untuk itu, kita harus mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui seri Keluarga Asik. Kiranya Tuhan boleh menolong kami dan menjagai hati kami, agar kami boleh mengerti apa itu artinya melayani Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk mengingat agar kita lebih bersemangat melayani Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Senang sekali bisa bernyanyi bersama adik-adik sekalian. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana Felix dan Dinda melayani Tuhan dalam hidup mereka. Anak-anak, sekarang Ibu umumkan pemain musik bulan ini di persekutuan doa, yaitu Dinda dan Felix. Terima kasih Bu En, Dinda boleh melayani di persekutuan doa ini. Nah, Ibu nanti akan memberikan lagu kepada kalian. Kalian harus mempersiapkan diri ya. Iya. Nanti aku akan buat mereka yang datang ke persekutuan doa menikmati permainanku. Wah, bagus Kak. Nono seperti berasa di surga. Ini mah biasa saja, No. Biasanya Kak Felix main lagu klasik. Hah? Lagu klasik? Iya, klasik. Mozart, Beethoven, Chopin. Sop? Sop apa Kak? Emangnya sop ayam? Chopin. Kamu mana tahu nama-nama komponis dunia? Ajarin Nono dong Kak, biar Nono bisa pintar seperti Kakak.
Kalau kulihat dari jari-jarimu, sepertinya kamu tidak ada bakat atau talenta main piano. Udah, kamu main gundu aja. Aduh Dinda, permainanmu bagus sekali. Terima kasih, Bu En. Mantap dari Hong Kong. Mantap apanya? Biasa saja permainannya. Bagus ya mainnya Dinda. Tapi permainan Kak Felix bagus juga kok. Ya, tentu saja. Felix, bisa minta tolong? Ini mendadak Dinda sakit. Apa Felix bisa menggantikannya? Felix baru tampil minggu depan. Kalau sekarang, Olga cari orang lain saja ya. Wah, lagunya tidak sulit kok. Kata Ibu Endawati, Felix pasti bisa. Karena sebelumnya Felix sudah pernah membawakannya. Iya, tapi Felix harus ada persiapan dan segala macam sebelum tampil. Jadi tidak bisa mendadak, Olga. Oh, gitu ta. Kemarin katanya kamu sakit ya, Dinda? Iya, Kak Felix. Tetapi sekarang Dinda sudah enakan. Kalau ku dengar-dengar ya, permainanmu kurang lincah. Ada not yang salah juga. Iya nih, Dinda kurang konsentrasi. Iya, kelihatan kok kalau kamu kurang konsentrasi. Mungkin ya. Kak Felix, apa bisa bantu Dinda perbaiki cara bermain Dinda yang salah? Kamu mesti latihan sendiri. Jangan minta tolong ke Kak Felix. Loh, kita kan diberi talenta untuk melayani Tuhan, Kak Felix. Kalau Kak Felix bisa kasih koreksi untuk permainan pianonya Dinda, kan Dinda bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Hah? Lebih baik dari aku? Aku nggak ada waktu ngajarin kamu. Ya sudah. Kenapa nih anak-anak ada ribut-ribut nih? Ini loh, Kak Felix, Bu En. Tidak mau ajarin Dinda. Oh ya ta? Kamu kan bisa belajar sendiri. Tuh. Loh, itu toh permasalahannya. Oke, Ibu paham. Ayo, sekarang kalian ikut sama Ibu ya. Ibu akan menjelaskan tentang hal ini. Yuk kita sama-sama pergi yuk. Iya, Bu. Ayo. Nah, Felix dan Dinda, kita duduk di sini dulu ya. Ibu akan menyapa anak-anak di rumah. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, Ibu tahu kalau kalian sudah menunggu ya untuk acara ini. Sebelum Ibu jelaskan tentang firman Tuhan, nah, anak-anak, Ibu mau ngajak kalian semua untuk berdoa terlebih dulu. Ya, kita minta pimpinan pada Tuhan. Mari anak-anak, kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Hari ini, anak-anak boleh ya Tuhan diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui acara asik ini. Tuhan berkati supaya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati anak-anak yang mendengarkan.
dan mereka boleh dipakai oleh Tuhan di dalam talenta yang Tuhan berikan sehingga untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Felix, Dinda, Ibu tadi mendengarkan apa yang kalian ributkan. Ibu percaya ya bahwa setiap orang tuh punya keahlian. Keahlian seseorang tuh siapa yang beri? Yang beri yaitu Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan keahlian pada seseorang? Karena kita adalah manusia ciptaan Allah. Dan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Sehingga hanya manusia yang bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah. Oleh sebab itu, ya, Allah memberikan mandat tanggung jawab untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara akan seluruh ciptaannya. Dari sejak dunia sudah diciptakan anak-anak, ya, keahlian seseorang itu merupakan pemberian dari Tuhan dan diberikan untuk anak-anaknya. Nah, di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 5, ya. Kalian bisa buka. Ibu sudah hafal dengan ayat ini. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 5, di mana bunyinya sebagai berikut. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah, maksudnya apa itu? Nah, maksudnya bahwa di dalam rumah Tuhan banyak berbagai macam pelayanan. Dan semua pelayanan ini dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, kalau begitu, kenapa kita harus berbagian? Ya, karena kita berbagian di mana Roh Kudus menggerakkan hati kita. Itulah yang tercatat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dan sampai 5, anak-anak. Nah, karunia itu adalah keahlian yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Punya tujuannya loh. Oh iya kah? Punya tujuannya? Punya tujuannya. Tujuannya itu apa, anak-anak? Yaitu dipakai dan digunakan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jadi, apa yang berasal dari Tuhan, keahlian yang berasal dari Tuhan, ya, kita harus kembalikan. Sudah harus kembalikan kepada Tuhan. Nah, itu bisa dinamakan dengan talenta. Talenta yang kita miliki itu boleh nggak kita menyombongkan diri anak-anak? Nggak boleh. Nggak boleh ya, seperti tadi Felix itu. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Ada seorang anak nih ya dia mendapatkan les menyanyi. Nah, kemudian Tuhan memberikan keahlian buat dia ya dengan suara yang merdu. Kemudian dia berlatih, jadi terkenal nih anak-anak. Ya, sekarang jadi terkenal. Kemudian suatu hari ibu guru manggil dia untuk apa? Untuk melayani dalam sekolah minggu. Tapi apa? Gimana anak itu? Dia bilang ini, gereja berani bayar berapa nih? Yang dipikirkan apa? Uang. Kemudian dia juga bilang sama temannya, kalau di sekolah minggu kan sedikit yang nonton. Ya, mikirnya apa? Bisa dilihat dengan banyak orang, kepingin dilihat dengan banyak orang. Bolehkah itu anak-anak? Tidak boleh. Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan inginkan yaitu talenta yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, seandainya nih, ya si anak itu ya, dia pada waktu dia dipakai untuk melayani dalam puji-pujian, maka dia bisa untuk apa? Untuk mengajak temannya yang dimana mempunyai keahlian bermain musik,
bersama-sama. Untuk apa? Untuk mempersembahkan pujian. Sehingga apa? Membawa anak-anak sekolah minggu datang kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dan talenta yang dipersembahkan untuk Tuhan itu bisa di dalam berbagai macam loh anak-anak. Berbagai macam pelayanan. Pelayanan musik, pelayanan pujian atau MC, pelayanan choir, paduan suara, dan juga maupun pelayanan audiovisual anak-anak. Sehingga pelayanan ini dipersembahkan untuk Tuhan. Dan ingat bahwa pelayanan itu tidak dibayar. Artinya apa? Yaitu di mana kita mengembalikan akan daripada keahlian yang Tuhan berikan, kita kembalikan kepada Tuhan. Sehingga pelayanan tidak dibayar. Berbeda dengan pekerja. Kalau pekerja mendapatkan upahan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, itu yaitu di mana sebagai ungkapan rasa syukur dan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu sekarang akan memberikan 2 orang tokoh di dalam Perjanjian Lama yang dimana talentanya dipersembahkan untuk Tuhan. Nomor 1 yaitu Musa. Musa. Iya, Musa. Balik. Oh ya. Ingat ya? Ya. Ya, Musa ini hidupnya di mana? Di Mesir. Di istana Firaun, ya. Tapi Musa tahu bahwa Tuhan adalah pemilik hidupnya. Dan Musa memiliki banyak keahlian, anak-anak. Ya, dan Musa mengerti bahwa keahlian yang dimilikinya itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Dan Musa mau apa? Mau keahliannya itu dipakai untuk Tuhan. Dan Tuhan memakai Musa untuk menulis 5 kitab Taurat. Yaitu kitab Kejadian, ingat enggak? Ya. Keluaran, Iya. Imamat, Bilangan, Ya. dan Ulangan. Oh, Nah, ya. itu 5 kitab Taurat. Dan sampai sekarang nih, ya, tulisan daripada Musa ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan membawa apa? Membawa kita untuk mengenal Allah sebagai Sang Penciptanya. Dan Tuhan ya memberikan keahlian kepada Musa. Musa mempersembahkan kembali pada Tuhan. Nah, itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua yaitu Daud. Kita tidak asing lagi ya dengan nama Daud ya Nana ya. Daud itu adalah seorang gembala yang menjaga akan ternak dombanya. Daud kalau kita ingat juga, wah pasti ingat, oh Daud itu yang mengalahkan Goliat, ya kan? Nah, kenapa kok Daud bisa mengalahkan Goliat? Apa karena dia hebat? Bukan anak-anak ya. Daud bisa mengalahkan Goliat karena apa? Karena Daud mengasihi Tuhan dan dia ya melihat bahwa Goliat ini tidak takut pada Allah, tidak hormat pada Allah, sehingga Daud berani untuk melawan Goliat ya karena sebelumnya Daud juga kan pada waktu dia menjaga domba, ternak dombanya itu dia harus menghadapi binatang buas sehingga dia tidak takut lagi untuk menghadapi Goliat. Apalagi Tuhan berpihak kepada Daud. Nah, sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Apalagi anak-anak keahlian daripada Daud? Ya, masih banyak keahliannya, yaitu bermain musik. Bermain musik dan juga membuat lagu nyanyian. Seperti dalam kitab Mazmur, anak-anak. Anak-anak kan tahu kan kitab Mazmur? Iya kan? Iya. Bagus, pintar. Ya. Nah, kitab Mazmur ini yaitu begitu banyak ya lagu nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud. Dan salah satunya apa, anak-anak?
lagu yang pernah kita nyanyikan atau pernah kita dengar, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Ingat kan ya? Ya, ingat. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kita akan dengar ya lagu ini. Dan tahu nggak kalau itu siapa yang nulis? Yaitu Raja Daud. Di dalam kitab Mazmur pasal 23. Itu dua orang tokoh ya. Tokoh dari Perjanjian Lama. Masih banyak lagi anak-anak tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, gimana dengan zaman modern? Ya, zaman masa kini, apakah ada orang juga yang diberi talenta ya oleh Tuhan? Ya, ada. Siapa itu? Yaitu Fanny Crosby. Nah, tahu nggak kalian Fanny Crosby? Yang Pernah dengar ya? yang nggak bisa lihat itu ya? Betul Felix. Ya, Fanny Crosby ini dia tinggal di Amerika Serikat, di New York, dan dibesarkan dari keluarga yang miskin. Ibu sangat mengagumi daripada Fanny Crosby. Nah, pada waktu Fanny Crosby lahir, ya, dalam usia 6 minggu, ya, hampir 2 bulan, hanya hampir dalam 2 bulan itu, si Fanny Crosby mengalami sakit demam yang sangat tinggi dan mengganggu akan daripada matanya. Kemudian sama orang tuanya membawa dia ke dokter. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Nggak taunya ada kesalahan penanganan dalam matanya sehingga Fanny Crosby mengalami kebutaan. Dioperasi pun nggak bisa anak-anak. Bayangkan coba kalau kalian misalnya dalam kebutaan matanya. Coba kalau kita ibu tutup mata gini, aduh rasanya kan nggak enak. Ya nggak? Ya kan? Apalagi aduh gelap sekali gitu. Nah, Fanny Crosby ini ya, anak-anak dia mengalami kebutaan. Dioperasi nggak bisa. Nah, akhirnya gimana anak-anak? Fanny Crosby tidak bisa untuk melihat akan ciptaan Tuhan. Tidak bisa menikmati akan keindahan Tuhan. Apakah Fanny Crosby marah? Oh, tidak anak-anak. Fanny Crosby tidak marah. Dia masih tetap untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, pada usia 15 tahun, orang tuanya membawa Fanny Crosby kemana? Masuk sekolah pendidikan anak-anak buta. Nah, di sana Fanny Crosby belajar banyak hal. Ya, dari dia tidak bisa bermain musik, Tuhan memberikan keahlian dia main musik. Kemudian juga dalam keahlian bernyanyi, maupun juga dalam hal yang lainnya untuk menulis lagu-lagu. Nah, anak-anak tahu nggak? Fanny Crosby ini ya, walaupun di dalam kebutaan matanya, dia menghasilkan karya lagu-lagu yang begitu banyak. Berapa banyak anak-anak lagunya? 8.000. Wah, banyak ya. Iya. 8.000 lagu nyanyiannya ya. Nah, Fanny Crosby kemudian juga dia menulis ya 3 kumpulan puisi anak-anak. Nah, di dalam akhir hidupnya ini ya, Fanny Crosby dia berkata, jika Tuhan memberi dia hidup, maka dia pilih apa? Tetap matanya buta. Hah? Kok mau, Bu? Lah iya. Ya Fanny Crosby bilang, kalau aku dikasih hidup, aku mau pilih yang tetap mata aku buta. Kenapa? Karena dengan kebutaan matanya, Fanny Crosby bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga bisa merasakan akan kasih-Nya Tuhan. Seperti di mana di dalam lagu nyanyian yang dia buat anak-anak, ya. Tahu nggak lagu nyanyian yang pernah mungkin kita dengarkan atau pernah kita nyanyikan? Wow. Seperti lagu
Yesusku jaminan mulia. Ya. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ada juga lagu, ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat. Dan masih banyak lagu nyanyian yang dibuat oleh Fanny Crosby sebagai apa? Sebagai ungkapan cinta kasihnya kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai yaitu rasa terima kasih pada Tuhan. Karena apa? Dia memiliki juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Nah, Fanny Crosby meninggal pada usia berapa, Nana? 94 tahun. Wah. Ya, begitu lamanya sejak bayi sampai umur 94 tahun Fanny Crosby dia mengalami kebutaan. Tapi Tuhan memberikan keahlian kepada Fanny Crosby dan dia persembahkan untuk Tuhan, yaitu talentanya dipersembahkan untuk Tuhan, anak-anak. Kita belajar daripada tokoh-tokoh ini supaya apa? Supaya kita mempersembahkan talenta kita untuk Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, ya, kenapa Musa itu bisa mengerjakan banyak hal? Kenapa, Bu? Kepikir nggak? Apa ya? Enggak. Apa karena Tuhan memberikan sekaligus talenta kepada Musa? Atau gimana ya anak-anak? Felix bisa nggak jawab? Iya kali sekaligus kali, Bu. Tidak. Ya, Tuhan memberikan satu dulu, ya, keahlian untuk Musa. Tapi kemudian Musa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan mengembalikan untuk Tuhan sehingga Tuhan tambahkan lagi talenta buat Musa, Nana. Ya, darinya. Jadi banyak ya. Kenapa? Dari banyak, Bu. Oh, banyak. Ya, lihat, pernah ingat gak bahwa Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, betul gak? Iya. Nah, kemudian Musa juga melakukan mujizat. Iya. Nah, dan kemudian tadi Ibu sebutkan bahwa Musa menulis kitab Taurat, betul nggak? Iya. Nah, masih banyak lagi ya, anak. Oh, gitu satu-satu ya. Nah, iya satu-satu kita bisa kembangkan untuk talentanya itu. Nah, kemudian dengan Daud. Nah, masih ingat nggak dengan Daud? Iya. Nah, Daud kan sebagai gembala di mana dia menjagakan ternak dombanya, betul nggak, Felix? Iya, betul. Ya, dari sana Daud mendapatkan keahlian untuk bisa melawan binatang buas. Ya enggak? Iya. Nah, kemudian pada saat Daud ya menghadapi Goliat, Daud tidak takut lagi. Kenapa? Karena yaitu Daud dia bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan keahlian kepada Daud. Ya, sehingga Daud menang. Ya, karena apa? Karena juga Goliat itu tidak hormat, tidak takut pada Tuhan. Sehingga Daud marah, ya. Tuhan tidak dihormati itu Daud sangat marah. Dan Daud menang. Kemudian apalagi keahlian daripada Daud? Dia bisa bermain musik, ya kan? Pada waktu Raja Saul, ya kan? Raja Saul waktu itu galau hatinya, Daud memainkan kecapi. Kemudian Daud juga tadi menulis apa? Lagu. Nah, pinter, masih ingat. Good. Mazmur ya? Ya. Oh iya. Mazmur. Iya, Mazmur. Ya, betul. Pinter. Jangan sampai lupa lo ya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bisa nggak sih kita mengembangkan talentanya kita? Bisa. Betul, pintar. Gimana caranya? Ayo. Gimana? Latihan, betul. Dilatih. Tapi yang pertama harus diingat yaitu kalian minta dulu kepada Tuhan Sang Pemberi Talenta. Minta dan kemudian kalian kembangkan, berlatih dan dipakai untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Itu yang terutama. Oh iya.
Ingat loh ya, Betul. bukan Iya, untuk iya. diri sendiri loh. Iya, Bu. Nah, ini Ibu mau kasih contoh. Contoh sederhana untuk kita mengembangkan talenta anak-anak yaitu di dalam keluarga. Ya, misalkan seorang anak dia mengasihi orang tuanya kan. Nah, kemudian anak ini dia mau melayani ya di dalam hal yaitu membersihkan kamarnya sendiri, membersihkan kamar tidurnya ya. Kemudian di samping itu dia juga bisa mengembangkan lagi dengan melayani orang tuanya di dalam hal yang lainnya. Dikembangkan dengan apa? Dengan membantu mencuci piring. Oh, kayak Dinda. Ya? Ya. Very Oh, good. Aku kok. Pintar, pintar. Iya. Good. Nah, masih bisa lagi loh Dinda untuk dikembangkan. Misalnya Dinda bisa membantu mama di dalam menjaga adik. Oh. Ya, menjaga adik itu juga kelihatannya mudah, tapi juga perlu dilatih loh. Adikku Iya. udah besar, nggak perlu dijaga lagi. Aku nggak punya adik. Jika itu loh adikku. Iya ya, tahu. Iya. Oh, ya, itulah yang bisa kita lakukan di mana kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Dan karena apa? Karena mengasihi orang tuanya. Nah, demikian juga dengan apa? Dengan rumah Tuhan, yaitu gerejanya Nana. Ya, ladang sudah ada, peralatan sudah disiapkan. Nah, apakah kita puas dengan satu talenta saja? Tidak. Hah? Enggak Iya. puas. Kita bisa coba lagi ya dengan talenta untuk kita kembangkan, kita minta pada Tuhan dan kita kembangkan. Misalnya nih, tadi Dinda dia bisa main musik, ya. Nah, Dinda juga bisa untuk apa? Meningkatkan lagi untuk mengembangkan talentanya mungkin dengan memimpin pujian Dinda, ya. Felix juga. Iya. Iya. Nah, juga mungkin di dalam hal apa yang lainnya, misal di dalam apa? Pelayanan yang sederhana. Seperti apa? Oh, membagikan lembar pujian. Ya, kemudian juga melipat warta. Nah, kita juga bisa melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Banyak ya. Iya, dan ya. Tuhan pasti akan menambahkan kepada kita talenta-talenta lagi untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, anak-anak, Iya. ingat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, apa respon kalian? Apa kalian hanya berdiam diri saja? Tidak. Ah, good, pintar. Gimana, Felix? Iya. Dan atau ini talentanya dimiliki untuk kemuliaan diri? Tidak. Enggak ya, nggak boleh mestinya. Nggak Iya, boleh. nggak boleh. Ya. Iya. Mulai saat ini kalian harus sadar bahwa talentaku untuk Tuhan. Iya. Apa Iya. yang berasal dari Tuhan, kita kembalikan untuk Tuhan. Iya. Ya. Dan Ibu rangkumkan ada 5 poin yang harus diingat. Iya, apa aja, Bu? Pertama, keahlian itu yaitu pemberian dari Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Oh iya. Yang disebut dengan karunia. Iya. Kedua, karunia itu dipakai untuk tujuan apa? Punya tujuan untuk melayani Tuhan. Oh iya. Ya, Melayani untuk Tuhan. melayani Iya. Tuhan loh ya. Iya. Iya. Dan memuliakan nama Tuhan. Iya. Jangan lupa. Nah, Iya. Itu Jangan lupa. kita namakan dengan talenta. Iya. Ketiga, talenta itu bisa dalam rupa-rupa pelayanan. Balik, Iya. ya banyak pelayanan seperti pelayanan musik, pelayanan vokal, aufi, dan banyak pelayanan yang lainnya. Ya, ingat. Kemudian yang keempat, talenta juga bisa dikembangkan. Yaitu kalian bisa mengembangkan talentanya dengan meminta kepada Tuhan Sang Pemberi Talenta. Iya. Tapi dengan Doa ya. tujuan, Iya. tujuannya yaitu
untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh iya. Dan terakhir, nah inilah apa? Poin yang kelima, Tuhan pasti akan senang jika anak-anaknya mempersembahkan talentanya kepada Dia. Oh, Tuhan senang. Iya. Iya. Kenapa? Karena talenta ini kan dari Tuhan. Tuhan memberikan keahlian buat kita kan. Iya. Nah, boleh nggak kita pakai untuk diri sendiri? Enggak. Ya, enggak boleh. Ya. Sedikit aja masa nggak boleh, Bu? Enggak boleh. Walaupun sedikit pun juga nggak boleh, Felix. Maksa. Semuanya seluruh total. Oh iya. All in. All in. Oh, Ya, seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, mulai sekarang Felix, Dinda dan ibu dan anak-anak di rumah harus memiliki satu komitmen. Ya, satu janji yaitu talentaku untuk Tuhan. Oh iya. Ingat ya, apa? Anak-anak, apa? Dinda, Felix? Talentaku untuk Tuhan. Ya. Nah, ibu akan menutup firman Tuhan pada hari ini anak-anak. Ya, sekarang kita sudah mengerti bahwa talentaku untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Iya. Iya, Bu. Mari kita masuk di dalam doa. Ibu akan pimpin dalam doa, tangan dilipat, mata ditutup. Demikian juga anak-anak di rumah ya. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sudah mengerti akan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Itu kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai sekarang anak-anak akan berjanji Tuhan untuk mau mengembalikan talenta yang Tuhan berikan bagi kerajaan Tuhan saja. Terima kasih, suara manusia sudah berhenti, tapi Roh Kudus sendiri akan bekerja dan menggerakkan akan hati anak-anakmu untuk mereka boleh melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Amin. No. Ada apa, Kak? Kamu masih mau belajar piano nggak? Ya mau dong. Tapi mengapa Kak Felix tiba-tiba berubah mau mengajari Nono? Iya, maafkan Kak Felix ya, No. Selama ini Kak Felix sombong. Kak Felix pikir kalau punya talenta itu untuk pamer, untuk diri sendiri, bukan untuk pekerjaan Tuhan. Ya mungkin Nono mau melayani Tuhan dengan main musik. Nah, kalau iya, Kak Felix mau ngajari Nono main piano. Tapi kata Kak Felix, cari-cari Nono bukan cari-cari pemain piano, tapi cari-cari pemain gundu. Iya, Kak Felix kan cuma bercanda waktu itu. Kak Felix nggak sungguh-sungguh kok. Ya, kalau jari-jari bisa dilatih. Kalau kamu mau berlatih keras, bisa kok. Aku mau, Kak. Oke, tapi sebelumnya kita main gundu dulu deh. Ayo. Setelah kita menyaksikan bagaimana Felix dan Dinda melayani Tuhan dalam hidup mereka, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menggunakan tangan kita hari ini untuk melayani Tuhan? Untuk itu, kakak ingin mengajak kita untuk bernyanyi melayani Tuhan yang hidup. Yesus Tuhanku, Allah yang hidup, Juru Selamat yang pegang hidupku, penuh sukacita jalan sertanya, melayani Dia adalah anugerah. Yesus Tuhanku, Allah yang hidup, Juru Selamat yang pegang hidupku, penuh sukacita
sukacita jalan sertanya, melayani Dia adalah anugerah. Di dalam penghujung acara ini, Kakak mau mengajak kita untuk menyanyikan sekali lagi bagi adik-adik yang belum mengenal lagu ini. Untuk itu kita nyanyikan sekali lagi lagu Melayani Tuhan yang Hidup. Yesus Tuhanku, Allah yang hidup, Juru Selamat yang pegang hidupku, penuh sukacita jalan sertanya, melayani Dia adalah anugerah. Yesus Tuhanku, Allah yang hidup, Juru Selamat yang pegang hidupku, penuh sukacita jalan sertanya, melayani Dia adalah anugerah. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan agar kami boleh mengerti bagaimana melayani Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di penghujung acara hari ini, kakak mau mengingatkan agar adik-adik besok jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu. Dan juga jangan lupa kita akan berjumpa kembali di Sabtu depan pukul 5 sore di sesi Keluarga Asik episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.